Bab 776. Apa artinya mengundang aku ke rumah? Langkah Audrey Han terhenti. Setelah membeku 2 detik, dia tiba-tiba menarik jas yang menutupi kepalanya dan berpaling. Begitu kepalanya berpaling, dia beradu dengan tatapan Colden Ye yang setenang air dan dalam. Bibirnya bergerak, ingin mengatakan sesuatu, tapi hidungnya sudah berair. Colden Ye mengerutkan kening, masuklah. Audrey Han menggigit bibir bawahnya, melihat kembali ke gerbang pintu yang gelap di belakang, lalu menggertakkan gigi dan berkata, lampunya rusak dan di dalamnya terlalu gelap, aku tidak berani berjalan sendirian. Sebenarnya ini adalah kebohongan dia yang asal-asalan. Untuk menghemat uang, pemilik biasanya akan mematikan lampu setelah tertidur, dan lampu jalan di luar tidak bisa menyorot sampai di sini. Audrey Han biasanya tidak bekerja lembur, tengah malam juga tidak akan keluar. Dia juga pertama kali menemui kondisi seperti hari ini. Tapi jika dia benar-benar ingin berjalan sendiri, dia dapat menyalakan ponselnya sebagai penerang. Namun, dia tidak mau. Ada kesempatan bagus di depan mata, dan dia harus memanfaatkan kesempatan ini agar Colden Ye menghabiskan lebih banyak waktu dengannya. Setelah berbicara, dia melihat ke arah Colden Ye dan menatapnya dengan sangat hati-hati. Mata ini. Senyum tipis tiba-tiba muncul di mata Colden Ye. Meskipun tatapannya hati-hati, tapi sangat jelas dan terus terang. Seolah-olah mengatakan, antarkan aku. Dia merasa tidak berdaya, Colden Ye sendiri tidak mengerti mengapa dia memiliki perasaan demikian terhadap wanita ini, namun tubuhnya bergerak lebih cepat. Sebelum dia bisa bereaksi, bibirnya yang tipis sudah bersuara. Kamu jalan dulu. Audrey Han sangat senang mendengarnya, mengetahui dia telah bersedia mengantarnya, dan melangkah maju dengan puas. Colden Ye mengunci pintu mobil dan berjalan di belakangnya. Setelah itu, Audrey Han berjalan sangat lambat, mengambil langkah yang sangat kecil di setiap langkahnya. Perjalanan yang hanya perlu beberapa saat telah menjadi perjalanan lama. Colden Ye berjalan di sampingnya, jalan di depan sangat gelap. Dalam kegelapan, suara rendah Colden Ye tiba-tiba terdengar. Sengaja. Apa? Audrey Han terkejut dan secara refleks berkata, aku tidak bermaksud begitu, hanya saja jalannya terlalu gelap dan aku tidak bisa berjalan cepat. Segera, terdengar ejekan dari Colden Ye. Aku bertanya tentang ini. Audrey Han. Dia mengulurkan tangan untuk menutupi mulutnya. Baik, lebih baik dia tidak mengaku. Tuhan. Mengapa dia begitu gugup di depan Colden Ye? Audrey Han tidak berbicara lagi, langkah juga menjadi lebih cepat dan segera sampai di depan rumahnya. Dia menunduk dan mencari kunci di dalam tasnya. Suara kunci terdengar di malam yang gelap. Audrey Han membuka pintu, kemudian menoleh untuk melihat Colden Ye yang berdiri di sebelahnya. Terima kasih telah mengantarku pulang, kamu. Dia ragu-ragu, tetapi dia masih bertanya. Kamu mau masuk dan minum dulu? Hanya ada cahaya bulan yang menyinari koridor. Setelah dia selesai bertanya, orang di depannya juga tidak memberi jawaban. Tapi Audrey Han bisa merasakan aura di tubuhnya yang berbeda dari sebelumnya. Audrey Han akhirnya merasa dirinya terlalu banyak mengambil inisiatif malam ini, dan ketika dia ingin masuk dengan langkahnya yang kacau, Colden Ye yang diam dari tadi tiba-tiba maju 2 langkah, meraih pergelangan tangannya yang putih kecil dan mendesaknya di daun pintu. Ah! Seru Audrey Han dengan suara rendah. Aura hormonal yang kuat milik seorang pria baru saja datang menyergap, termasuk napasnya yang hangat, semuanya menyembur di telinganya. Kemudian, Audrey Han mendengar suara rendahnya yang unik, sedikit serak dan kental seperti minuman keras yang menetes ke tenggorokan. Kamu tahu, apa artinya mengundang seorang pria ke rumah di tengah malam? Napas dan rasa hangat itu sangat dekat dengan dirinya. Pada saat ini, Audrey Han sangat gugup sampai napasnya pun bergetar. Dia tidak berani bergerak, dan berdiri di sana seperti boneka. Sesuatu yang lembut menyapu telinganya,
Audrey Han gemetar dengan mata terbuka lebar. Ketika dia berpikir akan terjadi sesuatu malam ini, mantelnya telah dikencangkan dan dia didorong ke dalam rumah. Bam! Pintu tertutup. Ruangan itu gelap dan sunyi. Audrey Han berdiri diam selama 10 detik, baru akhirnya menyadari bahwa Golden Ye yang mendorongnya masuk dan menutup pintu. Dia segera membuka pintu kembali dan menyembulkan kepalanya. Dia melihat bayangan Golden Ye yang telah pergi. Audrey Han. Setelah itu, Audrey Han melihat dia masuk ke dalam mobil, lampu mobil menyala, dan dia segera pergi dari sini. Angin malam bertiup, Audrey Han tanpa sadar mengencangkan mantelnya. Mantelnya penuh dengan napas Golden Ye, tapi sekarang ada di tubuhnya. Audrey Han tersenyum dan berbalik masuk ke rumah. Saat tidur di malam hari, Audrey Han memegang mantel yang ditinggalkan Golden Ye untuknya, dan merasa hatinya yang kosong telah terisi penuh. Malam ini adalah perjalanan yang tak terduga, juga memiliki keuntungan yang tak disangka. Dia sangat senang dan terkejut gembira. Dia pikir mungkin dirinya akan melawan pria asing itu sendirian, tapi dia tidak menyangka jika Golden Ye akan datang dan membantunya. Apakah, meskipun Golden Ye tidak mengenal dirinya, tapi di alam bawah sadarnya, dia masih akan membantu dirinya. Audrey Han bahkan merasa kemenangan sudah tidak jauh darinya. Dia bahkan berpikir, tidak masalah jika Golden Ye tidak mengingat siapa dirinya, juga tidak keberatan jika dia melupakan masa lalu yang menjadi milik mereka. Asalkan dia bisa jatuh cinta pada dirinya lagi dan bersamanya, itu sudah cukup. Asteris. Keesokan harinya, Audrey Han terbangun dengan memegang mantel Golden Ye. Mungkin karena begadang tadi malam, ketika bangun dia merasa matanya sakit dan tubuhnya tidak sehat. Namun, suasana hatinya baik. Audrey Han segera bangun untuk membersihkan diri dan ganti pakaian, lalu menggantung mantel Golden Ye di sisi ranjang. Tidak tahu seberapa sibuk perusahaan hari ini, besok adalah hari Minggu. Dia akan menunggu sampai hari Minggu tiba dan membawa mantel tersebut untuk dicuci. Audrey Han langsung pergi ke perusahaan, membersihkan kantor Golden Ye terlebih dulu, lalu kembali ke ruang sekretaris. Matanya masih sedikit sakit. Audrey Han mengulurkan tangan dan menggosoknya. Kak Janice melihatnya dan bertanya, "Matamu merah, apakah tidak tidur nyenyak semalam?" Audrey Han menggeleng, "Tidak, mungkin masalahnya pada mataku sendiri." Kak Janice melihat dia sangat bekerja keras. Dia sedih ketika melihat matanya merah sekarang, lalu berkata, "Nanti siang kalau tidak sibuk, kamu istirahat sebentar saja." "Terima kasih Kak Janice, aku akan melakukannya." Setelah itu, akhirnya Golden Ye datang kerja. Audrey Han membuat segelas kopi, Kak Janice yang membawakan kopi tersebut. Audrey Han tidak punya kesempatan untuk melihat Golden Ye, dan dia merasa sedikit kecewa. Setelah kejadian tadi malam, dia masih ingin bertemu Golden Ye, ingin tahu apa yang dipikirkan olehnya dan ingin mengatakan, dia akan mengembalikan mantelnya setelah dicuci bersih. Ketika makan siang, Audrey Han juga tidak melihat Golden Ye, tapi datang seorang tamu yang tak diundang. Bersambung.